Jemaah sekalian, sebelum berangkat ke Deli Serdang ini, kami dari Sumbar tadi malam baru landing. Saya baru tidur jam 1, menjelang subuh sudah siap berangkat, tapi masih sempat alhamdulillah tadi baca kitab tafsir jilid ke-29 At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Muhammad Tahir bin Ashur. Di pembuka jilid ke-29 ini dibuka oleh beliau dengan membahas fadilah surah Al-Mulk. Maka dibukalah keterangannya dengan mengisahkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berjalan, tiba bagian dari pakaiannya, tidak disebutkan apakah jubahnya, apakah selendangnya, menyentuh bagian tanah yang ada gundukan. Ternyata baru disadari itu adalah makam, kuburan. Ada riwayat dibuka kasyaf pendengarannya oleh Allah. Ada tafsir mendengar satu bacaan dibacakan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian diadukanlah perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk hiyal munjiyah. Surah Al-Mulk ini yang dibuka dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk ialah surah Al-Munjiyah, surah yang bisa menyelamatkan sahibnya, yang rajin membacanya, yang senang dengan surah itu, diselamatkan jasadnya, dijaga keutuhannya sampai di alam kuburnya. Sejak saat itu, kata para sahabat, kami populer menyebut surah ini dengan surah Al-Munjiyah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam surah ini, surah ke-67 dalam urutan mushaf, setelah surah At-Tahrim, sebelum surah Al-Qalam, berdasarkan urutan sebelum surah Al-Haqqah, pada ayat kedua ada inti Al-Munjiyah itu, inti amalan yang bisa menyelamatkan kita baik saat di dunia, berkah saat di dunia, dan selamat sampai di alam kubur hingga terjaga jasadnya. Nah, inilah yang kemudian seringkali ditampilkan oleh para ulama, khususnya dalam kesempatan baik haul ataupun dalam ceramah-ceramah yang mengingatkan hikmah kematian dan kehidupan. Di ayat inilah, walaupun satu ayat, insyaallah siang ini kita akan mengaji dengan tafsir ayat yang lainnya dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan ayat dimaksud. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah sang pemilik berkah itu, karena dhamirnya muttasil pada ayat sebelumnya, dan ayat sebelumnya dibuka dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, kata tabarak wazannya secara sharaf dari kata tafa'al. Tafa'ala yatafa'alu. Wazan tafa'al itu punya dua makna utama. Satu, bermakna taqawa, yang saling menguatkan kokoh. Yang kedua, yang memiliki makna panjang tanpa batas. Jadi ketika kalimatnya dibuka dengan tabarak, bukan barak tapi tabarak, seakan-akan Allah ingin mengatakan, sayalah pemilik segala keberkahan yang kokoh dan kuat, dan keberkahan yang saya miliki panjang tanpa batas. Yang memiliki keberkahan panjang tanpa batas ini kemudian dijelaskan kembali tafsirnya di ayat yang kedua,
Huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Seakan-akan ingin mengatakan di semua tahapan kehidupan hamba, dari mulai hidup sampai dengan wafat, jika ingin mendapatkan keberkahan yang kuat, panjang tanpa batas, maka kembalilah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita mulai pelan-pelan mukaddimah dulu ya. Ini belum ke intinya nih, kita mukaddimah dulu sebentar. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah Allah pemilik berkah tanpa batas, berkahnya kuat tanpa lemah, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau secara lumrah normal, hidup dulu baru wafat atau wafat dulu baru hidup? Hidup dulu baru wafat. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini disebutkan kematian dulu baru kehidupan? Kalau mau bahasa kita, logika manusia, ya, ayat ini kan kalau ditarik ke bahasa kita, huwallazi khalaqal hayata wal maut. Tapi kenapa didahulukan maut baru kemudian haya? Huwallazi khalaqal mauta wal haya. Di sini ada kaidah nanti dalam ilmu balaghah, ada namanya taqdim wa ta'khir. Kenapa hayat diakhirkan? Dan kalimatnya sebelum huruf akhir ta itu ada alifnya, hayat. Ada rumus di bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf menunjukkan pertambahan makna. Hayat, kehidupan diakhirkan, ingin menunjukkan kesan bahwa umumnya manusia ingin selalu hidup lebih panjang dan lama. Hampir tidak ada yang ingin meninggal cepat-cepat. Ibu mau meninggal hari ini? Tidak, ya? Umumnya kalau ditanya, hampir semua orang ingin mengatakan ingin hidup lebih lama, ingin diakhirkan. Tapi Allah memberikan kesan, boleh jadi ada orang yang memiliki harapan ingin hidup lebih lama, tapi maut kadang bisa datang lebih cepat dari apa yang dia duga.